Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Ilham dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan meresum dan juga menjelaskan materi tentang harta. Harta itu juga sering disebut sebagai wasilah al-hayat, yaitu sarana yang menunjang kehidupan manusia. Harta secara umum memiliki arti segala sesuatu yang dimiliki manusia, baik secara individu maupun kolektif, seperti pekarangan, rumah, dan juga hewan dan lain-lain. Uang itu juga termasuk. Selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi harta. Harta yang pertama sebagai titipan atau amanah dari Allah. Selanjutnya sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia untuk menikmatinya dengan baik dan tidak berlebihan. Dan sebagai ujian keimanan, di mana semakin banyak harta yang kita punya, semakin berat pula ujian yang kita dapatkan. Selanjutnya yaitu sebagai bekal ibadah, di mana harta dapat mempermudah kita dalam menjalankan ibadah. Selanjutnya yaitu cara memperoleh harta. Yang pertama, memperoleh harta secara langsung atau harta tersebut belum dimiliki oleh siapapun, atau biasa disebut sebagai ikhrajul al-mubahat, yaitu penguasaan harta bebas. Yang kedua yaitu memperoleh harta yang telah dimiliki oleh orang lain melalui transaksi ataupun akad. Selanjutnya cara menggunakan harta. Yang pertama, harta digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan hidup sendiri. Yang kedua, digunakan untuk memenuhi kewajiban terhadap Allah, seperti halnya umroh, itu kan salah satu kewajiban kita pada Allah. Yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan sosial atau kepentingan umum. Selanjutnya yaitu larangan dalam menggunakan harta. Yang pertama israf, kedua tabdir, ikhtiar atau penimbunan, dan selanjutnya intikhar atau menumpuk barang untuk kepentingan sendiri sewaktu-waktu atau di saat orang lain telah mengalami kelangkaan barang tersebut. Selanjutnya yaitu tentang pembagian harta. Yang pertama, pembagian harta dilihat dari segi kebolehan manfaatannya menurut syara. Itu dibagi menjadi dua, yaitu mal ghairu mutaqawim dan ghairu mutaqawim. Mal mutaqawim yaitu harta yang boleh dimanfaatkan menurut syara, sedangkan yang ghairu mutaqawim, harta atau sesuatu itu tidak boleh dimanfaatkan menurut syara. Yang kedua yaitu dilihat dari segi jenisnya. Menurut segi ini harta dibagi menjadi dua. Yang pertama harta bergerak, contohnya harta hewan dan perhiasan ataupun uang juga. Yang kedua yaitu harta tidak bergerak atau mal-uqor. Nah, harta ini contohnya seperti tanah, rumah, dan lain-lain. Ketiga yaitu pembagian harta dilihat dari dilihat dari segi ada atau tidak adanya harta yang menyamainya. Dalam segi ini harta dibagi menjadi dua, misli dan kimi. Misli itu harta yang memiliki persamaan atau perbedaannya, yang tidak mempertimbangkan perbedaan antara satu sama lain, seperti buah, sayur, atau bumbu-bumbuan, atau makanan, atau benda-benda yang lainnya. Yang kedua yaitu kimi, harta yang tidak memiliki persamaan atau padanannya, seperti binatang peliharaan, nasah kuno, dan barang lainnya, seperti halnya hewan gitu. Keempat yaitu dilihat dari segi pemiliknya. Dan dari segi ini dibedakan menjadi dua, yaitu mal al-khos dan mal al-am. Mal al-khos itu harta yang dimiliki secara pribadi, seperti barang pribadi, perhiasan, ataupun yang lainnya. Sedangkan mal al-am itu harta yang dimiliki masyarakat secara umum, seperti halnya sungai atau suatu yang lainnya yang bersifat umum, seperti jalan raya itu milik umum. Jadi ketika kita mempunyai sekian, terima kasih.